Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Olivia dengan NPM 24782069. Saya di sini akan hands-on lab 4.3.4 yaitu Research Intent Based Networking atau IBN. Yang pertama kita akan menjelajahi situs web Cisco tentang Intent Based Networking. Yang kedua, kita akan pengenalan IBN melalui Cisco DevNet. Yang ketiga, kita akan menjelajahi permintaan komunitas IBN dan membuat ide sendiri. Background-nya atau latar belakangnya adalah saat ini jaringan menghubungkan segalanya. Jika jaringan bisa terus beradaptasi, melindungi dan memberikan notifikasi berdasarkan intent, pemilik bisnis dengan IBN, jaringan dapat menangkap intent bisnis dan menyelaraskan seluruh jaringan dari ujung ke ujung dengan internet tersebut sehingga menjembatani kesenjangan antara kebutuhan bisnis dan apa yang disediakan jaringan. Di sini ada sumber daya yang diperlukan adalah perangkat dengan akses internet. Di part 1 ini kita akan menjelajahi situs web Cisco Internet Based Network IBN. Di bagian ini saya akan diperkenalkan pada ikhtisar dan beberapa kasus penggunaan intent di bagian ini Intent Based Networking dengan Cisco. Saat membaca situs ini dan menonton video yang disematkan, saya akan mempelajari tentang intent manusia yang diubah menjadi implementasi kebijakan mesin. Akses tautan ini untuk masuk ke situsnya. Baik, yang pertama kita akan menonton videonya. Plainly put, your network exists to connect your people and devices with applications to run your business. Simple, right? Not anymore. Networks are getting more complicated and more vital every day. In this digital age, your network has to become ultra-flexible and keep up with changing business needs, a growing number of mobile users and devices, and applications that are distributed among private data centers and public clouds. Plus, you have to thwart the growing array of cyber attacks, all while supporting business agility and delivering a consistent and reliable user experience. Sounds like a big task, but not too big for an intent-based network that uses automation and AI to continuously align the network to business needs. To connect users, you have to go through several unique network domains: the campus and branch access network, the WAN network, and the data center and multi-cloud network, each with its own set of operating rules. By applying an intent-based networking model across all domains, the network can set itself up to do whatever your organization needs consistently between any user or device and any application, anywhere, automatically. So what does this mean in real life? Say you deploy security cameras through a cloud-hosted app and allow security personnel to view feeds only on-prem. You'd need to isolate the cameras, enforce access controls in all your locations, and protect the video across the WAN. Setting up your network manually just to accomplish this one task would be time-consuming and error-prone. Now, imagine having to enforce such policies for all your users, devices, locations, and applications. But what if you defined policies? In this case, access and QoS once, and all domains shared and enforced the rules themselves? Now, the video will be protected from snooping and would flow smoothly only to the security staff. That's the power of intent-based networking multi-domain architecture. Is your enterprise network ready for the future? Talk to your Cisco representative or visit cisco.com/go/multidomain. Baik, kesimpulan dari video ini adalah video tersebut menjelaskan IBN sebagai pendekatan otomatisasi jaringan yang berbasis controller.
mampu menerjemahkan kebutuhan bisnis ke kebijakan jaringan, mendistribusikannya secara otomatis, dan menjamin bahwa kebijakan tersebut dijalankan secara real-time. Dengan analitik mendalam di seluruh domain infrastruktur jaringan. Nah, yang selanjutnya di sini ada teks. Setelah kesimpulan dari teks ini adalah Intent-based networking adalah pendekatan jaringan modern yang mengubah jaringan tradisional yang bergantung pada perangkat keras dan konfigurasi manual menjadi jaringan yang dipimpin oleh controller. IBN memungkinkan jaringan menangkap intent atau tujuan bisnis, menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan menerapkannya secara otomatis dan konsisten di seluruh infrastruktur jaringan. IBN bekerja dengan sistem closed loop yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu 1. Translation, mengubah tujuan bisnis menjadi kebijakan yang bisa dijalankan oleh jaringan. Yang kedua, activation, mendistribusikan dan menerapkan kebijakan tersebut secara otomatis di seluruh jaringan fisik dan virtual. Yang ketiga adalah assurance, memantau jaringan secara terus-menerus menggunakan analitik dan pembelajaran mesin untuk memastikan tujuan bisnis tercapai. Dengan memanfaatkan kontrol terpusat seperti dalam software defined networking, IBN memungkinkan pengelolaan jaringan secara menyeluruh lintas domain, serta mendorong transformasi digital secara efektif dan efisien. Itu tadi adalah kesimpulannya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, apa itu intent-based networking? Jawabannya adalah intent-based networking IBN adalah pendekatan manajemen jaringan modern di mana sistem secara otomatis menerjemahkan intent atau tujuan bisnis ke dalam kebijakan jaringan dan mengimplementasikannya di seluruh infrastruktur jaringan. IBN menggunakan otomatisasi, kecerdasan buatan, dan analitik untuk membuat jaringan lebih adaptif, aman, dan selaras dengan kebutuhan bisnis. Di sini ada pertanyaan kedua. Sebutkan minimal 2 alasan menggunakan IBN. Alasan pertama yaitu IBN memungkinkan otomatisasi penuh jaringan, mengurangi kesalahan konfigurasi manual, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua adalah IBN membantu jaringan untuk merespon perubahan secara real-time, meningkatkan keamanan dan kinerja jaringan secara keseluruhan. Di sini ada bagian 2 yaitu pengatur jaringan berbasis intent dengan Cisco DevNet. Pada bagian ini saya akan diperkenalkan dengan IBN dengan Cisco DevNet. Saat membaca blog ini, Anda akan mempelajari tentang jaringan yang dapat diprogram dan bagaimana IBN dapat diintegrasikan melalui kode. Klik ini untuk mengaksesnya. Setelah saya baca tadi, saya sudah mendapatkan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah dalam era jaringan modern, peran seorang network engineer telah bergeser. Jika Anda membangun dan mengelola jaringan, maka Anda juga seorang developer. Jaringan saat ini bukan hanya kumpulan perangkat keras, tetapi sistem perangkat lunak yang dapat diprogram, memiliki API dan dikendalikan dengan kode. Ini adalah dasar dari Internet-based networking atau IBN. IBN memungkinkan jaringan merespon intent atau tujuan bisnis secara otomatis. Misalnya perintah seperti tambahkan mesin kasir baru atau prioritaskan aplikasi Webex dapat diterjemahkan menjadi aksi jaringan dan
jaringan yang langsung dijalankan dan dimonitor secara terus-menerus untuk memastikan hasilnya sesuai. Kemudian, kolaborasi antara developer aplikasi dan profesional jaringan menjadi kunci keberhasilan. Tim yang sukses biasanya terdiri dari ahli jaringan yang memahami kekuatan perangkat, lunak, dan programmer yang mampu membuat kode untuk menjalankan intent bisnis. Cisco mendukung pengembangan IBM melalui platform DNA Center yang memungkinkan otomatisasi, verifikasi, dan pengelolaan kebijakan jaringan secara terprogram. Selain itu, Cisco memperkenalkan DevNet DNA Developer Center, tempat belajar dan bereksperimen dengan DNA Center termasuk API, SDK, Sandbox, dan lab belajar. Kemudian DevNet Code Exchange, tempat berbagi kode jaringan dari Cisco dan komunitas. Lalu DevNet Ecosystem Exchange untuk menemukan solusi dari mitra yang mendukung platform Cisco. Program kode intent itu adalah komunitas dapat mengusulkan intent bisnis dan developer lain dapat mengimplementasikan kode tersebut. Langkah awal yang disarankan adalah jika baru mulai, ambil kelas coding dasar. Lalu kunjungi DevNet DNA Developer Center untuk membangun solusi. Lalu, jika sudah berpengalaman, cobalah membuat dan membagikan intent melalui DevNet. Langkah awal yang disarankan itu jika Anda pemula, ambil kelas coding dasar. Jika Anda sudah berpengalaman, coba membuat dan membagikan intent melalui DevNet. Dengan semua sumber daya ini, Cisco mendukung inovasi kolaboratif dan mempercepat adopsi jaringan berbasis intent di seluruh dunia. Terus kemudian di sini itu adalah kesimpulannya. Kemudian di sini ada pertanyaannya. Ini pertanyaannya adalah, apa langkah pertama untuk memulai dan langsung mencoba dengan coding? Langkah pertama adalah membuat akun di Cisco DevNet, lalu dan mulai menggunakan Sandbox, serta tutorial lab interaktif untuk belajar mengkonfigurasikan jaringan berbasis kode. Lalu di sini ada pertanyaan lagi. Jika pemilik bisnis menyatakan intent mereka ke jaringan, apa yang seharusnya terjadi? Jaringan harus secara otomatis mengubah intent tersebut menjadi kebijakan yang bisa dijalankan, menerapkannya ke seluruh jaringan, serta memverifikasi bahwa jaringan beroperasi sesuai dengan intent yang diinginkan. Sekarang kita lanjut saja yang ke bagian 3, yaitu jelajahi permintaan komunitas IBM dan bagikan permintaan Anda sendiri. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Setelah membaca beberapa intent buatan anggota komunitas, pilih 2 yang menarik dan daftarkan. Saya memilih yaitu yang pertama, intent untuk secara otomatis mengisolasi perangkat yang menunjukkan perilaku anomali. Yang kedua adalah intent untuk menyesuaikan bandwidth pengguna berdasarkan waktu pengguna dan prioritas aplikasi. Pertanyaan selanjutnya adalah buat intent wish Anda sendiri dan tuliskan di bawah ini. Intent wish saya adalah judulnya otomatisasi prioritas lalu lintas aplikasi edukasi. Detail eventnya, ketika siswa terhubung ke jaringan kampus, secara otomatis prioritas jaringan diberikan pada aplikasi pendidikan seperti Cisco, Webex, Google Classroom, dan Zoom. Sedangkan akses ke media sosial dibatasi selama jam belajar. Kemudian di sini ada pertanyaan refleksi.
Bisakah Anda memikirkan kasus penggunaan lain untuk IBN selain yang ditemukan di ketiga situs tersebut? Ya, saya bisa menemukannya, yaitu IBN dapat digunakan dalam rumah sakit untuk memastikan perangkat medis memiliki prioritas jaringan tertinggi, serta dalam sistem transportasi cerdas untuk mengatur lalu lintas kendaraan otomatis secara real-time. Pertanyaan refleksi yang kedua adalah, keterampilan pemrograman seperti apa yang Anda pikir diperlukan untuk menerapkan jaringan berbasis internet? Keterampilan yang dibutuhkan meliputi pemrograman jaringan dengan Python, pemahaman tentang REST APIs, penggunaan alat otomatisasi seperti Ansible atau Puppet, serta pemahaman konsep jaringan, routing, ACL, dan QoS. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.